Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jundi Al-Mubarok. Di sini saya akan mengkaji ulang. Mungkin katanya terlalu bagus ya, mengkaji ulang ya, kayak lebih ke belajar lagi sebelum ujian lah. Ya. Kalau bahasa Jepang namanya fukushu ya. Tapi nggak usah dibetulan itu. Oke, jadi di sini langsung aja kita akan membahas tentang ada dua ya yang akan kita bahas. Pertama adalah muatan listrik dan hukum kolom. Yang kedua adalah medan listrik dan hukum kolom. Jadi ini penjelasannya akan singkat-singkat saja. Soalnya kalau misalkan tanya tentang soal latihan, itu nanti ada di video yang lain di akun YouTube saya, udah ada yang lain gitu loh. Di sini kita akan membahas materinya singkat-singkat saja gitu kan. Kalau misalkan ada soal di sini kita nggak akan mempelajari latihan soal, itu mungkin ada cuma tapi dikit banget. Soalnya nanti ada video sendiri ya tentang latihan soal. Bab 1 sampai 5 nanti ada latihan soalnya, ada di video tentang remedial UTS. Nah, itu di situ ada latihan soalnya. Sudah saya bikin dari berbulan-bulan yang lalu. Nggak sampai bulan kayaknya ya, beberapa minggu yang lalu. Oke, kita gedein aja. Oke, gini aja ya. Cukup. Oke, di sini pertama adalah muatan listrik dan hukum kolom ya. Atom, muatan, dan ion. Nah, jadi itu ada plus, minus, sama neutron ya. Namanya atom itu ada proton, itu plus, elektron itu minus, kalau misalkan neutron itu netral ya. Nah, di sini kita belajar tentang muatan listrik, di zoom lagi lah ya. Nah, jadi pertama kali manusia dalam sejarah pertama kali dicatat pengamatan terhadap listrik itu pertama kali oleh Thales ya. Di sini tulisannya Thales pada tahun 600 sebelum Masehi, yaitu dia dengan cara ambar yang digosok akan menarik potongan jerami-jerami yang kecil gitu kan. Kelistrikan yang teramati dapat dipahami karena pada masing-masing benda yang berlistrik mempunyai muatan listrik. Nah, jenis muatan listrik terdapat dua macam. Hal ini dibuktikan jika sebuah batang gelas digosokkan pada sutra dan kemudian didekatkan pada batang gelas lain yang digantung dengan benang, ternyata kedua batang tersebut saling menolak gitu. Tetapi jika sebuah batang plastik yang digosokkan pada bulu dapat menarik batang gelas yang digantung, dua batang plastik yang digosokkan pada bulu jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Oke, masih nyala ya. Dua batang plastik yang digosokkan pada bulu jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Jelas dari pengamatan tersebut muatan pada gelas dan muatan pada plastik berbeda jenisnya. Nah, ini tuh jarang ya, karena kita jarang pakai seperti ini. Biasanya kita belajarnya pakai penggaris ya, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, terus ada kertas kecil-kecil. Nah, itu kertas kecil-kecilnya itu penggarisnya yang habis digosok-gosokin ke rambut itu dideketin ke kertas-kertas kecil. Nah, nanti dia nempel gitu kan. Nah, itu yang biasanya kita lakukan ketika saat kecil ya, itu juga termasuk. Nah, lanjut, ini sejarahnya ya. Benjamin Franklin yang juga seorang presiden AS memberi nama jenis muatan pada gelas sebagai muatan positif dan muatan pada plastik sebagai muatan negatif. Nah, penamaan ini kemudian diakui oleh seluruh negara dan tetap dipakai hingga sekarang. Diketahui bahwa muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan berbeda jenis akan tarik-menarik gitu. Gampang ya, kalau plus sama plus itu dia tolak-menolak, kalau minus sama minus itu dia nanti tetap tolak menolak. Kalau mau tarik menarik itu harus beda, harus lawan jenis kan, plus sama minus. Nah, itu baru
positif sama negatif dia baru tarik menarik gitu. Sebenarnya sama kayak di dunia ini ya, kalau laki-laki sama perempuan tarik menarik, kalau laki-laki sama laki-laki itu nggak nyambung ya, bakal tolak menolak. Nah kayak gitu. Aduh, ternyata masih banyak sekali ya ini sejarahnya. Nggak apa-apa lah kita baca dikit-dikit. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson, seorang ilmuwan Inggris. Penemuannya berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada 1897 dan mendapatkan hadiah Nobel atas penemuan ini. Istilah elektron sendiri pertama kali ditemukan oleh George Johnny Stoney pada 1891. Eugen Goldstein berhasil menemukan adanya partikel berurutan positif dalam atom pada percobaan sinar katoda 1886. Kemudian Rutherford berhasil membuktikan muatan positif itu terletak di tengah-tengah ruang atom 1911. Nah, muatan positif tersebut kemudian diberi nama proton. Nah, kalau positif itu proton, kalau negatif itu elektron, kalau netral itu neutron gitu. Sebenarnya ini kalian bisa pelajari juga di kimia, juga pasti ada ya kimia. Ini kenapa banyak banget ya sejarahnya? Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kalau dibaca kayak gini terus nggak habis-habis. Nah ini generator Van de Graaff dibuat 1931 dengan beda potensial sampai 20 juta volt itu. Hukum Coulomb. Nah ini langsung ke rumusnya ya, karena fisika itu intinya adalah rumus ya. Sebenarnya sejarah itu juga penting ya, tapi mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya. Fisika kebanyakan kalau misalkan di latihan-latihan soal biasanya tentang ngitung rumus. Nah ya, langsung aja kita ke rumusnya ini. Nah di sini ada tulisannya ya, gaya Coulomb itu adalah gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola sebanding dengan bisa dibaca. Nah gaya Coulomb itu Q, F itu gaya Coulomb, ini F ini adalah gaya Coulomb, Q ini adalah muatan, namanya muatan ya. Q1, Q2, R ini tuh jarak padat. Nah jadi nanti biasanya soalnya itu ada dua muatan, terus dampaknya itu kayak gimana gitu loh. Ini nanti dikasih tahu di soal itu muatannya berapa, muatan satu berapa, muatan kedua berapa, terus jarak mereka itu berapa gitu. Nah ini ya, KQ/R kuadrat. Nah nilai K, oh iya tadi belum ya, K itu ya gaya Coulomb itu pakai K ya, lupa saya. KQ/R kuadrat ya. K itu konstanta ya, jadi dia nggak akan berubah-ubah. Jadi misalkan kalian cari, loh kok K-nya nggak ada di soal gitu. Sebenarnya K itu ada ini 9 kali 10 pangkat 9. Dia pasti, angkanya pasti ini. Jadi nggak akan ditulis di soal. Tapi emang pasti mau soal bagaimanapun juga, K itu namanya konstanta ya, nggak mungkin berubah. Itu K itu nilainya pasti segini itu. Jadi nggak perlu panik kalau misalkan nggak ada di soal. Nah K itu udah pasti nilainya segini. Oke lanjut, apa ini? Ini sebenarnya cuma acuan soal ya. Nah ini tadi yang dibilang ya, kalau minus sama negatif dia akan tolak menolak, positif sama positif dia akan tolak menolak, kalau negatif sama positif dia akan tarik menarik gitu. Pokoknya kalau berbeda dia pasti tarik menarik, kayak laki-laki sama perempuan gitu kan, pasti dia tarik menarik gitu. Oke lanjut. Ini
Ini kalau misalkan kita belajar di SMA yang awal-awal itu pasti lurus ya, nggak bakal miring kayak gini. Nah ini kalau misalkan miring kayak gini ya, kan biasanya kan di sini nih. Nah itu kan gampang ya, tinggal jaraknya tinggal ini sama ini doang ya. Kalau misalkan titiknya ada di sini, nah itu dia gampang, R-nya langsung ketemu. Nah gimana kalau misalkan dia miring gitu kan? Nah di sini ada rumusnya ya untuk mencari R. Jadi ini X1 min X2 Y1 min Y2 gitu. Ini contoh soalnya ya. Sebenarnya ini loh. Ini kan tinggal ngikutin tadi loh. 9 min 1, 6 min 4 itu dia masukin aja ke sini gitu. Rumusnya. Lihat nih, X1 minus X2. Nih. X1 nya 9 minus X2 nya 1 gitu kan. Jadi kayak gitu aja, tinggal dimasukin ke rumus, bisa dapat nanti R-nya gitu. Ini berarti harus dihafal nih. Ini harus dihafal. Oke, lanjut ke bawah. Masih sama ya ini ya. Oke, gaya total yang dialami oleh Q1 ya. Ini gimana kalau misalkan ceritanya si Q ini bukan dipengaruhi oleh satu doang ya, tapi ada dua muatan yang lain yang sama-sama memengaruhi Q gitu loh. Jadi nggak cuma didorong sama si Q atas doang, tapi ada dua yang bawah juga ikut dorong gitu. Maka dia F12 ya. Lihat nih, F12 itu artinya dia gaya yang diterima oleh Q1 oleh Q2 gitu. Sama kayak ini ya, F13 ini bacanya gaya yang diterima oleh Q1 terhadap gara-gara Q3 gitu. Gara-gara lah, lebih gampang bahasanya gara-gara. Mana lagi yang harus kita... Nah ini contoh soalnya ya. Sini kita nggak bakal sampai mendalam banget, tapi kita jelasin konsepnya kayak gimana ya. Misalkan di sini diingat-ingat ya, ini titik A ini 1 1. Kalau yang C ini dia 2.0. Oke, sini ada ini 1A ya. 1A tadi ditanyain tentang gaya yang dialami Q1 gitu kan. Ini Q1 yang atas ini ya, Q1. Terus yang kedua, yang B ini adalah gaya yang dialami oleh Q2. Nah, Q1 nanti ini didorong sama ini gitu kan. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini 1A ya yang dialami Q1. Nah, ini ada Q1 oleh muatan Q2. Ini maksudnya apa sih? Jadi Q1 ini itu bergerak gara-gara Q2 itu kayak gimana gitu loh. Langsung kita masukin rumusnya K/Q per R kuadrat. Pasti kayak gitu, K/Q per R kuadrat. Ingat-ingat aja. Itu rumusnya ya. K itu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Q1 berarti dia ini ya. Yang atas ini Q2 tadi karena kan oleh Q2 berarti ini ya 2. Jadi ini muatannya berapa, ini muatannya berapa, dia masuk ke Q1 sama Q2. R-nya itu jaraknya ya, jarak ini. Nah, jaraknya gimana? Nah, pakai rumus yang ini. Oke, langsung dapat 2, tinggal masukin rumus 9 kali 10 pangkat 9. Ini yang pertama, yang kedua, jaraknya 2, langsung dapat gitu kan.
Oh, ini dikali R ya. Kalau yang ini dikali R. Vektor satuan. Oke, lanjut. Tidak apa-apa. Oke, udah selesai. Jadi mungkin itu aja ya. Intinya itu cuma kaki per R kuadrat. Dari sekian banyaknya ini, intinya kayak gitu. Sama nyari R ya. Cari R posisinya tuh kayak gimana. Vektor satuan. Itu juga. Jadi intinya dua rumus itu di PPT ini. Lanjut ke fisika 2 biar langsung cepat selesai ya. Medan listrik ya, tadi kan muatan, sekarang medan. Medan itu apa sih? Medan itu sama kayak daerah. Misalkan kalian punya magnet lah ya, kita magnet ya, ada dua magnet yang tarik menarik misalkan ya, magnet ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada medan namanya. Jadi ada ruang di mana ruangnya itu kena dampak dari dua magnet itu. Nah itu, tapi sekarang kita belum soal magnet tentang listrik ya. Oke, jadi ini ya. Oh, apa ini? Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan. Nah, jadi ketika ada muatan itu dia ini ya, dia kalau positif itu keluar kemana saja, kalau negatif itu dia menarik gitu loh. Jadi misalkan kamu ada di dekat si positif, kamu bakalan kedorong keluar gitu loh. Kalau negatif berarti dia kamu bakalan kesedot ke I gitu loh, ke negatifnya. Jadi kalau positif itu kemana saja, kalau negatif itu dia tarik menarik ke arah dirinya. Oke, lanjut. Nah ini ya rumusnya. Kalau ini adalah kaki per R kuadrat. Kenapa Q-nya cuma 1? Karena ya muatannya cuma 1 ya. Misalkan di sini kan ini ada jawabannya nggak ya? Ini aja nih, lebih gampang jelasinnya. Lihat ya, hitunglah besar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm di sebelah kanan muatan Q. Q-nya minus ya, artinya dia tarik menarik ya. Bukan tarik menarik, dia menarik ke dirinya sendiri lah gitu. Nah, sini langsung masukin aja K-nya. K-nya itu pasti 9 kali 10 pangkat 9. Ini kaki per RR ya. Ini tuh pilih salah satu ya. Nggak mungkin kalian pilih yang ini. Yang ini tuh agak rumit, bisa tapi agak rumit ya. Ini itu K ya sebenarnya. Kaki per R kuadrat. Pakainya yang 9 kali 10 pangkat 9. K-nya itu pasti segitu. Nah, di sini tinggal masukin aja nih 3 kali 10 pangkat minus 6 gitu. Minusnya nggak usah ditulis. Minusnya cuma ngasih tahu apakah itu narik, apakah itu dorong. Jadi meskipun di sini tulisannya minus 3 kali 10 pangkat minus 6, ini kita tulis sini biasa aja, 3 kali 10 pangkat minus 6 gitu. Nggak usah ditulis minusnya. Ini jaraknya ya, jaraknya kan 30 cm. Cm diubah menjadi meter kan. Naik 2 tangga ya, kucing hitam dalam mobil. Nah, jadi yang aslinya 30 dibagi 100 jadinya 0,3 gitu. Jangan lupa ya, soalnya kalau misalnya kita lupa diganti jadi meter nanti jadi salah semua ya. Soalnya fisika itu kayak matematika, salah dikit semuanya salah gitu kan. Untung kalau misalkan dosanya baik, kalau misalkan salah dikit doang nggak apa-apa, dilihat caranya, oh ya caranya benar cuma hitungnya salah. Nah itu bisa jadi dapat nilai juga. Tapi ada yang emang kejam dosanya, ada yang baik, ada yang salah dikit udah pokoknya salah. Kalau salah dikit salah berarti. Ada yang baik, oh ini pekerjaannya, cara pengerjaannya benar tapi ngitungnya salah. Nah itu masih dikasih nilai. Itu ada yang baik kayak gitu juga. Oke, lanjut ya. Apa yang harus kita
pelajari lagi, yang penting-penting aja ya. Ini yang medanisi akibat muatan kontinu. Muatan kontinu itu apa? Muatan si kontinu adalah muatan si yang memiliki dimensi atau ukuran, bisa berdimensi panjang, luas maupun volume. Ada dua asumsi untuk mempermudah persoalan. Muatan si tersebar secara merata atau muatan kontinu tersusun atas banyak sekali muatan titik identik. Nah, misalkan ini ya, ada batang. Jadi batang ini semuanya itu isinya muatan gitu loh. Tadi kan muatannya cuma satu tuh. Sekarang gimana ceritanya kalau dikasih soalnya itu ada batangnya isinya muatan semua gitu loh. Nah, kayak gini ya. Ada rumusnya masing-masing. Dapat muatan persatuan panjang lambda, yaitu muatan perpanjang. Nah, ini juga penting ya. Lambda ini penting banget, harus diingat-ingat. Apa itu lambda? Kalau misalkan dicari lambda itu apa? Q muatan perpanjangnya gitu loh. Kalau misalkan soalnya nanti ini luas kayak gini, berarti Q per A. A itu luas ya. Kalau misalkan dia volume, berarti bawahnya diganti jadi volume gitu. Kalau dia cuma batang doang, ya udah panjangnya aja gitu. Paham nggak sih? Jadi lambda itu adalah muatan per panjang ya. Tergantung nanti di bawah ini bisa berbeda-beda. Bisa jadi A, bisa jadi V. Kalau dia luas permukaan kayak gini, dia pasti tuh luas juga. Kalau dia volume, berarti dia volume. Itu tergantung soalnya ya. Tadi ada lagi. Nah, ini ini penting banget ya, soalnya kemarin di UTS keluar dan penjelasan tentang ini udah saya bikin videonya sendiri ya, satu video full sekitar belasan menit lah tentang ini. Itu ada di video tentang remedial UTS ya. Jadi UTS Telkom itu kayak gimana sih, yang fisika itu ada soal sama jawabannya udah ada saya buatin. Jadi buat nanti yang seterusnya bisa dipelajari gitu kan. Misalkan nanti ada yang maba gitu, bisa belajar juga langsung biar tahu susahnya gitu kan. Jadi di sini sebenarnya ada batang ya, ada batang teman-teman. Setelah ada batang, terus ini titik. Nah, titik ini tuh nah titik ini tuh apa itu pengaruhnya tuh kayak gimana gitu gara-gara si batang ini. Nah, ini kan batang nih, bukan titik lagi, bukan muatan lagi tuh. Jadi yang mempengaruhinya tuh bukan sebuah titik lagi, tapi batang gitu loh. Di sini ada rumus-rumusnya ya. K per lambda. Nah, inilah. Makanya penting lambda itu kayak gimana. Lambda itu apa tadi? Lambda itu muatan per panjang ya. Di sini A. A ini pasti tegak lurus ya. Kenapa tegak lurus? Karena dia yang paling dekat gitu. Nah, ini ada berbagai posisi ya. Misalkan nanti di soal ternyata titiknya di atas, kita pakai rumus ini. Kalau misalkan titiknya di bawah dari batang ini, maka kita pakai yang ini. Kalau titiknya di sebelah kanannya, berarti kita pakai ini. Kalau titiknya di sebelah kirinya, pakai yang ini. Jadi beda-beda. Nah, ini rumusnya ini mungkin ada yang ini udah ringkasan ya, cara cepetnya ya, yang udah dibikin sama dosen. Entah mungkin di luar sana udah ada yang tahu atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas itu cara cepat ya, jadi nggak usah menalar lagi, tinggal masukin rumusnya, nggak usah dinalar lagi. Oke, lanjut muatan kontinu cincin. Nah, ini juga sama, udah ada rumusnya, cuma di sini ada A gitu loh. Ini ya, titik P yang terletak sejauh A dari pusat lingkaran. Jadi sama ya, kaki Q per R kuadrat per ini. Nah, jadi A itu antara titik ini ke pusat lingkaran ini. Bedanya cuma A itu doang. Udah ada rumusnya, tinggal masukin. Jadi misalkan kalian nggak boleh sebenarnya tahu asal usul rumusnya. Di sini kan banyak ditulis asal usul rumus ya. Cuma ya itu makin bikin pusing aja.
Kalau misalkan yang yang nggak jago kayak saya, nah itu bikin pusing aja, pokoknya langsung dapat rumusnya, udah masukin aja gitu, nggak usah tahu dari mana asalnya. Kalau nggak mau pusing, tapi kalau pengen belajar lebih lanjut silahkan. Nah kayak gini nih cuma asal usulnya doang, asal usul rumusnya dapat dari mana sih gitu. Nah ini kalau misalkan kuat medan listrik di pusat cincin P oleh bagian cincin AB. Nah kalau misalkan ada gambarnya kayak gini, di sini ada rumusnya sendiri. Lambda jadi nanti tinggal langsung masukin, tergantung gambarnya. Kalau gambarnya kayak gini kita langsung masukin pakai ini, kalau pakai ini langsung kita masukin aja rumusnya. Soalnya fisika ini soal masukin rumus ya, penalaran juga ada. Mana lagi nih? Nah ini hubungan medan listrik terhadap gaya. Jadi ini, jika diketahui pada suatu titik tertentu terdapat medan listrik E, maka kita dapat menghitung gaya F dari muatan Q yang ditempatkan pada titik tersebut. Jika Q-nya positif, maka F searah dengan E. Jika Q negatif, F berlawanan dengan E. Jadi misalkan Q ini kan muatan nih, muatan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau misalkan dia positif, maka dia searah sama E gitu. Kalau misalkan F-nya, kalau misalkan Q-nya negatif, maka F itu berlawanan dengan E. F itu apa? F itu gaya ya. E itu di sini ada tulisan nih. E itu medan listrik. Jadi medan listrik sama gaya itu nggak pasti searah gitu. Tergantung muatannya. Kalau muatannya positif, kalau di soal muatannya positif, maka dia gayanya searah sama medan listrik. Kalau misalkan muatannya negatif, maka gayanya akan berlawanan dengan medan listrik. Nah ini ya, tadi ya. Kalau ini kan muatannya negatif nih, minus E ya ini. Maka dia berlawanan, F-nya ke atas, E-nya ke bawah. Gitu. Apalagi? Oke, udah selesai. Setengah jam ya. Oke, jadi mungkin itu sekian dari saya. Review singkat soal ini ya, 2 PPT ini tentang muatan listrik sama medan listrik dari hukum Coulomb. Sekian, bentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.